Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Oke. Yang ulang. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Oke, terima kasih. Tetap semangat biasa siang ya. Ya. Materi hari ini masih sambungan dari materi yang kemarin. Mengenai apa? Penerapan nilai-nilai Pancasila. Ada berapa sila Pancasila? 5. Yang pertama, dua, tiga, empat, lima. Oke, terima kasih. Berarti masih ingat ada 5 sila Pancasila. Sudah diterapkan di kehidupan sehari-hari? Ya. Contoh sila pertama. Mana dari sila pertama apa? Apa? Mengucapkan doa. Doa sebelumnya mulai kegiatan. Nah, jadi sebelumnya mulai kegiatan, mari kita berdoa. Oke, pimpin putra. Putra. Teman-teman, Sebelum kita belajar, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma lana nikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Itu kita sudah melaksanakan doa sebelum memulai pembelajaran. Berarti itu termasuk sila pertama. Kemudian sila kedua apa? Apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke. Nah, bagaimana perasaanmu hari ini? Siang ini perasaan kalian apa? Masih semangat kah? Atau so mengantuk? Atau sudah bosan? Atau sakit hati? Ada yang kurang bahagia? Kurang sehat? Kurang sehat? Ya. Atau kurang makan? Kurang bahagia. Kurang semangat? Kurang semangat. Oke, coba kalau kurang semangat berdiri dulu. Coba.
Oke, kemarin ya. Ini tepung simbol Pancasila. Tepuk simbol Pancasila. Tepuk simbol Pancasila. Apa lagi? Bintang, dua, rantai, tiga, empat, lima, hanya kertas. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Oke, saya masuk pada materi. Bisa lihat di sini? Tujuan pembelajaran kita yaitu menjelaskan makna dari sila-sila Pancasila. Apabila kita sudah paham tentang mengenai sila-sila Pancasila, berarti materi ini sudah tuntas. Berarti kalian sudah paham. Jadi kalau kita belum paham berarti kita belum tuntas ya. Nah. Ayo berdiskusi. Setiap sila dalam Pancasila, mengapa kita harus memahami dengan baik dalam kehidupan sehari-hari? Mengapa? Ada yang tahu? Mengapa kita harus memaknai sila-sila Pancasila setiap hari? Yang pertama kan tadi ada apa? Sila pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya apa? Melaksanakan sholat atau berdoa sebelum dan sesudah memulai kegiatan. Kemudian yang kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya apa? Apa? Membantu. Kalian sudah pernah membantu teman yang kesusahan? Ya. Di mana? Contohnya di mana? Di mana? Kalian sudah pernah membantu teman dalam membersihkan kelas? Ya. Pernah? Kapan? Setiap Hari. Kemudian sikap adil dalam bermain, tidak boleh curang. Kemudian sila ketiga, Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Mengajarkan kita Menghargai perbedaan, bergotong royong, membersihkan kelas. Menghargai perbedaan itu berarti kita tidak bisa memilih-milih teman. Misalnya ada teman yang gemuk, ada teman yang kurus, ada yang hitam, ada yang rambut keriting ya. Jadi kita harus saling menghargai. Kita harus jangan memilih teman nanti yang orang kaya baru orang mau tolong ya. Tidak bisa ya. Kita harus apa? Menghargai teman yang kesusahan. tidak boleh pilih-pilih teman ya. Di sini ada yang pilih-pilih teman. Tidak ada. Oke, sila keempat apa Putra? Sila keempat. Rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam kemusyawaratan perwakilan. Contohnya apa? Saat berdiskusi, kita harus saling menghargai pendapat teman. Tidak bisa kita egois, tidak menerima pendapat dari teman. Kemudian sila kelima,
Curang. Bagaimana itu curang? Begitu gimana? Tidak boleh berbohong. Jadi kita harus jujur. Kalau kita kalah dalam permainan kita harus apa? Menerima. Oke, baik. Jadi kata apa itu Pancasila? Pancasila adalah Dasar negara. terdiri dari 5 Sila. Yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, simbolnya apa? Bintang. Yang kedua, rantai. Yang ketiga, yang keempat, kelima. Mengapa simbol sila pertama itu harus bintang? Kenapa bukan bulan? Kenapa bukan bola? Kenapa bukan kursi? Ada yang tahu? Karena di Indonesia ada berapa agama? Nah, yang pertama agama apa? Islam. Kedua? Konghucu. Jadi ada berbagai macam agama. Kemudian di Indonesia juga berbagai macam ragam budaya. Jadi dalam perbedaan itu kita bagaimana caranya untuk mempersatukan, saling apa? Toleransi. Misalnya umat agama Islam itu merayakan Idul Fitri. Kemudian ada agama Kristen yang berdekatan dengan tetangganya. Kita harus menghargai yang Muslim ya. Dengan cara apa? Tidak mengganggu agama yang sedang beribadah. Kemudian begitu juga kita. Apabila mereka beribadah di hari Sabtu dan hari Minggu, kita menggunakan azan, tidak menggunakan apa? Pengeras suara supaya tidak mengganggu non-Muslim yang sedang beribadah. Jadi kita harus toleransi. Kemudian sila kedua apa? Sila kedua tadi apa? Simbolnya apa? Rantai. Kenapa rantai? Mempererat apa? Erat tali silaturahmi atau persatuan Dan kesatuan. Jadi tidak bisa saling apa? Saling bermusuhan, saling menghina. Kita harus saling menerima apa kekurangan dari teman kita, apa yang menjadi kelebihan teman kita. Karena setiap orang itu memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kemudian sila yang ketiga, simbolnya apa? Pohon beringin. Kenapa harus pohon beringin? Besar, bisa melindungi banyak orang. Kemudian sila yang keempat, banteng. Kepala banteng. Kepala banteng itu dia apa? Berani. Jadi apabila kita berbuat sesuatu, harus bertanggung jawab. Mengambil keputusan kita harus bertanggung jawab. Kemudian yang kelima, padi dan kapas. Padi itu apa? Beras dijadikan nasi. Kemudian kapas itu apa? Kapas itu dijadikan apa? Benang. Kemudian dijadikan pakaian kita. Jadi kita gunakan sehari-hari. Jadi padi dan kapas itu yang kita gunakan setiap hari atau apa? Padi itu kan dimakan, diolah jadi nasi. Kemudian kapas itu dijadikan benang. Kemudian dijadikan pakaian. Ada yang tidak pakai pakaian di sini? Ada? Pakai. Jadi yang memakai cuma celana, yang cuma baju itu tetap namanya pakaian ya. Nah, jadi simbol dari kelima itu ada pada diri kita. Yang
pertama apa tadi? Apa? Yang pertama, sila pertama. Simbolnya bintang. Kita apa? Toleransi. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya rantai. Kita tidak bisa saling apa? Bermusuhan, berkelahi, maupun demo ya, yang baru-baru ini terjadi ya, demo besar-besaran. Kalian tahu itu demo? Ya. Lihat di TV? Ya. Bagus itu atau tidak? Tidak. Berarti siapa yang merugi? Kita semua. Jadi alangkah baiknya kita bermusyawarah, mengambil keputusan dengan melalui musyawarah. Namanya musyawarah berarti apa? Bertemu, kemudian mengambil keputusan. Apa yang tidak baik itu kita tinggalkan, apa yang baik itu kita jalankan. Oke. Ini sudah lihat ya gambar ini? Ini lambang apa? Lambang Pancasila. Bukan lambang Garuda. Ini burung Garuda, lambang Pancasila. Setiap helainya ini memiliki makna. Dari helai yang ada di samping sayapnya itu ada berapa? 2. Helai. Sini. 1, 2, 3. Berapa? 17. Kemudian helai yang ada di leher. Berapa? 45. Kemudian yang di ekornya. Yang di ekornya ada 8. Kemudian yang di kaki ekor berapa? 17 ini. Kemudian 45 itu berarti tahun. Jadi semua helai yang ada di burung Garuda itu mempunyai makna. Helainya yang ada di sayap itu tanggal 17. Kemudian Agustusnya ada di ekor 8 ya. Kemudian yang di sini 45, tahun 45. Kemudian yang di sini 19. 19 itu berarti 1945 yang ada di leher. Jadi makna dari burung Garuda itu ada di apa? Setiap helai burung ya, memiliki makna. Itu yang berkaitan dengan apa? Kemerdekaan Indonesia. Tahun berapa Indonesia merdeka? 1945. Tanggal berapa? Betul? Ya. Oke, sebelum masuk pada diskusi, mari kita simak video berikut tentang inspirasi kehidupan. Jumpa lagi di sesi cerita inspiratif kehidupan. Kali ini kami akan bercerita mengenai hikmah yang bisa kita ambil dari sebuah botol. Sebelum menonton, jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Ini dia kisah lengkapnya. Sebuah botol jika diisi air mineral, maka harganya sekitar 5 ribuan. Jika diisi dengan jus buah, maka harganya sekitar 10 ribuan. Jika diisi dengan madu, harganya menjadi ratusan ribu. Bahkan jika diisi minyak wangi, harganya bisa mencapai jutaan rupiah. Namun bayangkan jika botol itu diisi air comberan, maka botol menjadi tidak berharga dan hanya akan dibuang dalam tong sampah. Sebagus apapun bentuk botol, jika isinya adalah air comberan, maka menjadi tidak berguna, bahkan tidak disukai, dijauhi, dan dibuang. Sama-sama botol, tetapi berbeda nilainya sebab isi yang ada di dalamnya juga berbeda. Botol itu sama seperti manusia, sedangkan isinya adalah karakter. Kita dilahirkan dengan fisik yang berbeda-beda, keluarga yang berbeda, suku yang berbeda, dan agama yang berbeda. Sama seperti botol yang didesain dengan bentuk yang berbeda juga. Ada yang tinggi, ada yang pendek,
ada yang berkulit putih, ada juga yang berkulit gelap. Ada yang kaya dan ada yang miskin dan lain sebagainya. Walaupun berbeda-beda, yang paling menentukan nilai adalah isi atau karakter dari diri kita. Jika kita memiliki karakter yang mudah bekerja sama, jujur, tulus, pekerja keras, pantang menyerah, maka nilai diri kita juga akan menjadi tinggi dan orang-orang pun akan senang dekat dan bekerja sama dengan kita. Jika kita memiliki karakter yang buruk, toksik, tidak bisa dipercaya, sering berbohong, mudah menyalahkan orang lain, maka orang akan menilai rendah diri kita dan orang-orang akan kemudian berurusan dengan kita. Walaupun kita memiliki wajah rupawan, memiliki kekayaan, jika karakter kita buruk, maka nilai kita menjadi rendah, sama seperti botol yang bagus namun berisi air comberan. Jauhkan juga hati kita dari pikiran negatif, ingatan akan masa lalu yang buruk dan kekhawatiran yang berlebihan akan masa depan. Isi hati kita dengan rasa syukur dan semangat untuk mengisi masa depan dengan hal yang positif. Tantangan di masa yang akan datang pasti selalu akan kita temui. Namun, jika kita selalu mengisi botol kita dengan hati dan perbuatan positif, maka kita akan menjalani masa depan dengan penuh kebahagiaan dan keberkahan. Oke, sudah? Sudah mencermati video tadi? Ya. Ini video inspirasi ya. Semua ini botol, tapi yang membedakannya itu ada yang plastik, ada yang kaca, ini juga kaca, ini kaca dan kaca. Kemudian ini harganya sekitar 5.000-an ya. Ini ada 10.000, kemudian ratusan ribu, jutaan ribu, dan ini tidak berharga. Sama-sama botol. Botol ini kita umpamakan sebagai manusia. Kemudian yang di dalamnya ini itu apa? Karakter. Ini bersih. Kalian lihat ini bersih? Ya. Ini berwarna. Ya. Kemudian ini juga berwarna. Ini berwarna. Ini berwarna. Mana yang kalian mau pilih nih? Yang 5.000. Yang mana? 5.000. Yang juta, ratusan, ribuan, puluhan. Puluhan ratusan. Ini yang kalian pilih, ini sesuai karakter kalian masing-masing. Mau pilih yang baik, yang bersih, yang menghargai orang. Kalau ini kan sudah ada campuran. Ada yang tinggi. Ada di sini susu ya, ini susu. Di sini ada susu, sudah campuran gula, pewarna. Jadi ada berbagai macam di sini. Kemudian ini madu. Madu, tahu madu? Ya. Apa? Manis. Kemudian ini parfum. Parfum ini juga mempunyai apa? Campuran dari alkohol, dari apa? Wangi-wangian ya. Pewangi. Jadi sudah berbagai macam yang ada di dalam sini. Kemudian ini air. Tahu air comberan? Ya. Air yang ada di got ya. Berarti botol busuk. Jauhkan juga hati kita dari pikiran negatif seperti di sini. Tahu negatif? Ya. Bagaimana itu negatif? Berarti buruk. Misalnya kalian menceritakan teman kalian pada teman sebangku kalian. Si ini itu malas mandi. Si ini itu malas sholat ya. Berarti kalian menceritakan teman. Itu jauhkan pikiran negatif ya. Kemudian ingatkan akan masa depan yang buruk. Kalau kalian berpikiran negatif, berarti masa depan kalian menjadi buruk. Kekhawatiran berlebihan itu menjadi tidak akan apa? Tidak fokus. Tahu fokus? Sama dengan kalian sekarang, tidak fokus. Ada yang so pikir mau makan, ada yang lapar, ada yang mau pulang berjalan kaki. Jadi pikiran kalian ini bermacam karakter ya. Ada yang so lapar, ada yang so lapar? Semangat kok? Ya. Jadi setiap manusia itu memiliki banyak karakter.
Begitu juga air ini memiliki banyak karakter, ya, tapi kegunaannya sama. Aziza kenapa? Sakit? Pulang saja Aziza. Pulang saja Aziza. Ya. Ayo kita lanjut. Di sini sama-sama botol, sama-sama mempunyai nilai. Jadi botol ini diumpamakan manusia. Kemudian isinya itu, isi yang di otak kita berarti karakter setiap orang. Ada yang saling menghargai, ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang so baik semua di sini. Baik semua, alhamdulillah. Berarti kalian memiliki apa? Karakter yang baik. Tidak malas di kelas. Rajin belajar, sering bantu teman, ya. Kemudian kita ambil kesimpulan dari video tadi bahwa setiap orang itu memiliki karakter yang berbeda. Bagaimana cara menyatukan? Kita harus apa? Toleransi, saling menghargai pendapat maupun perbedaan. Misalnya teman kita ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang rambut keriting. Kita harus saling menghargai karena setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihan. Oke, kita lanjut ke materi. Ayo berdiskusi. Mengapa kita harus memahami dengan baik dalam kehidupan sehari-hari makna dari sila Pancasila? Mengapa kita harus menjalankannya? Ada yang tahu? Sebelum Enci bagi LKPD, ada yang tahu? Mengapa kita harus belajar tentang nilai-nilai Pancasila? Kenapa? Agar apa? Halo? Semangat toh? Oke, coba berdiri dulu. Ice breaking, ayo. Ayo berdiri. Bisa lihat semangat tuh. Bisa lihat ini. Oke, ikuti gerakan sini. Oke, balik ke sini. Oke, buka semua itu. Oke, gerakan badan supaya tidak mengantuk lagi. Gila. Oke. Ikuti ini lagunya. Pikul, mana pikul? Oke, goyang ketek.
Oke, mari berdiskusi. Sebelum yang dibagikan LKPD, kalian masih ingat yang tadi ya, makna dari contoh dari sila pertama sampai sila kedua. Setiap sila itu mempunyai contoh ya. Nah, Adiba. Ada kamu. Oke, kita lanjut. Di sini yang dibagi 5 kelompok ya. 5 kelompok. Hitung putra. 1, 3, 4, 5, 1, 3, 5, 2, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Mana? Ini sisa. Ada berapa sila? Pancasila? 5. Jadi di sini saya dibagi LKPD. Yang pertama sila apa? Simbol apa? Yang kedua ya. Yang ketiga mana? Di sini, tidak di sini. Iya. Ya, tunggu. Sebentar saya menjelaskan. Oke. Perhatikan ya. Ya. Kenapa? Sasaki. Pulang saja tidak. Lagi panas. Makan. Oke, yang dijelaskan dulu ya. Ini LKPD yang kalian isi ya sesuai dengan sila pertama sampai sila ke-5. Kemudian di atasnya ini tulis nama kalian. Kemudian hari, tanggal. Kemudian sila keberapa yang di situ tertera di LKPD. Kemudian bunyi sila, misalnya di sini sila ke-5, bunyinya apa? Tulis di sini. Nah, bunyi sila ke-5 apa? Jadilah spesial. Kemudian slogan atau contoh ya, contoh dari sila ke-5. Tadi apa sila ke-5? Bergotong royong, saling membantu. Jadi tulis di sini sila keberapa? Nah, tulis di sini. Nah, nama, tanggal 18. 15. Iya.
Oke, main-main ke dalam ya. Kenapa? Indonesia, Indonesia iya ya, Indonesia. Ya.
Iya. Negara masih negara. Ya. Sila pertama apa? Sila pertama. Setiap kelompok itu satu sila. Di sini dinilai kerjasama kalian, bagaimana cara kerjasama kalian, bagaimana saling menghargai, bagaimana kreativitas kalian. Komunikasi dengan baik, tidak boleh marah-marah. Ya. Ya. Iya. Kita boleh. Tidak ada di sini. Kalau selesai mau pulang. Sudah. Oke. Kemudian baca ya. Jangan lupa sambil kerjasama, kemudian sampah yang di samping-samping kumpul. Ini tanggung jawab masing-masing.
Akan mempresentasikan hasil kerjasama.
Oke, sudah? Ya. Jadi di sini yang akan dinilai itu kerja sama kalian, kreativitas kalian, kemudian apa? Komunikasi. Komunikasi harus dengan sopan santun, tidak boleh kasar-kasar ya, tidak boleh berkata-kata kotor. Oke, kelompok 1 maju. Maju semua. Oke, maju. Oh, dalam kelompok siswa. Salah sini, Lira. Oke. Ini akan dinilai ya. Jadi semua harus aktif. Ayo. Besar suara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok lain dengar. Bahwa negara berdasarkan atas Tuhan yang Maha Esa, tidak boleh ada kebijakan yang menyalahi nilai ketuhanan. Oke, dapat dengar itu? Boleh Denji suruh ulangi? Tunggu dulu. Boleh Denji suruh ulangi yang tadi dibaca? Ya. Oke, coba. Sila ke-1 bunyi sila ketuhanan yang Maha Esa. Contoh memulai berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Oke, berikan aplausnya dulu. Salam dulu kan tadi salam, jadi kembali juga salam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak usah malu-malu. Setiap orang itu mempunyai kekurangan dan kelebihan. Kita harus saling apa, menghargai. Tidak boleh tertawa. Ada yang membaca di depan, kalian tertawa di belakang. Ayo. Kelompok 2, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil MKP kami mengenai sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, saling toleransi, bersikap jujur, saling bermain, tidak boleh main curang. Slogan atau apa? Penyelenggaraan negara mesti menghormati nilai dan kemanusiaan yang didasari atas sifat adil dan beradab. Oke, kelompok lain apa yang ada itu? Bacakan. Kelompok pertama. Kelompok pertama, dapat dengar? Yang dibacakan oleh Santi. Dapat dengar atau tidak? Oh, coba ulangi Santi. Makanya perhatikan. Kemanusiaan yang adil dan beradab, saling toleransi, bersikap jujur saat bermain, tidak boleh main curang. Slogan: penyelenggaraan negara mesti menghormati nilai kemanusiaan yang
adil dan beradab. Mendengar? Oke. Kelompok 1 coba ulangi slogannya. Sila kedua. Apa? Iya, slogan. Apa? Saling menghormati. Apa tadi, Sandi? Penyelenggaraan negara mesti menghormati nilai kemanusiaan yang didasari atas sifat adil dan beradab. Saling menghormati atas apa yang dihormati? Menghargai daya. Ya, mau yang dihargai itu manusia. Saling menghargai Coba ulang Sandi. Dengarkan yang ini, kelompok 1 dengar. Penyelenggaraan negara mesti menghormati nilai kemanusiaan yang didasari atas sifat adil dan beradab. Saling menghormati nilai dan Oke, terima kasih Sandi. Ayo kelompok 3 maju. Ayo. Jadi kita saling menghina ya. Ayo Adiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membacakan LKPD kami yang akan dibacakan oleh teman saya Adrian Ago. Oke. Kami mendapatkan sila ketiga. Bunyi sila persatuan Indonesia. Contoh, tidak membeda-bedakan teman apabila teman berkesusahan dan tidak memilih teman saat bermain. Slogan motor sila persatuan. Penyelenggaraan negara mesti menjaga nilai persatuan bangsa. Tidak boleh ada kebijakan yang menimbulkan disintegrasi bangsa. Coba dengar. Coba ulangi. Apa Sandi? Ulangi yang dibacakan ini Najwa. Ya, slogan. Penyelenggaraan negara mesti menjaga nilai persatuan bangsa. Tidak boleh ada kebijakan yang menimbulkan disintegrasi bangsa. Dengar Sandi. Kelompok 5 dengar. Dengar? Ya. Oke. Sekian penyampaian LKPD dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang di belakang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan dibacakan sejarah. Oke. Kami dari kelompok 4 mendapatkan sila keempat, ini sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Aisyah. Contoh sila keempat, Dengar itu, dengar. teman atau orang lain. Slogan atau moto, sila kerakyatan penyelenggaraan negara mesti dilaksanakan dengan musyawarah untuk yang mufakat. Keputusan tidak boleh diambil secara otoriter. Jadi sila keempat itu apa? Mengambil keputusan melalui musyawarah atau apa? Rapat ya. Jadi kita harus menerima pendapat teman atau orang lain. Tidak bisa hanya sepihak, kemudian kita langsung mengambil keputusan ya. Oke. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan amplopnya atau tidak semangat? Sehat-sehat karena semangat. Ayo Naura. Tidak apa-apa. Kita di sini semua mau belajar. Kalau bukan hari ini mau belajar kapan lagi? Yang di belakang, kenapa? Kenapa? Hah? Kamu situ. Oke, dengarkan ya. Saya jawab, kamu tidak bisa jawab ya. Tidak apa. Semua kita belajar di sini. Enci juga belajar, kalian juga belajar. Tidak ada orang yang lahir itu sudah tahu semua ya. Jadi kita harus belajar dari sekarang. Kalau bukan sekarang kapan lagi? Mau nanti saudara rambut putih mau belajar? Tidak. Mau? Tidak. Nah, jadi jangan takut. Ada yang salah yang dimakan di sini. Ada yang salah dipukul. Nah, jadi kita harus belajar bersama. Oke. Naura. Baca Naura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Naura. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan hal ketiga Tentang nilai-nilai Pancasila. Isti, yang tertawa teh disuruh maju di depan menggantikan Naura. Baru di tentangan tadi tidak bisa saling menghina, tapi di dalam kelas kalian saling menjatuhkan. Berarti kalian pilih-pilih teman. Putra, baik Putra. Ayo, Hajira, bajunya Hajir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ini akan hasil kalian ini. Ayo, Hajira. Hajira, ayo. Jangan usah malu-malu.
Ayo. Ya, suka pulang? Ayo. Sama-sama belajar. Tidak usah malu-malu. Ayo. Hajira. Ayo Hajira. Hajira. Hajira Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Hajira. Hajira tidak sama sama dia. Tidak sama dia. Sabar. Nah, oke. Baca Hajira. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai sila kelima, bunyi sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh saat bermain kita harus jujur, slogan atau moto. Negara harus mewujudkan kesejahteraan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, saya dengar? Ada dengar itu ini? Sandi. Apa? Ada dengar? Apa slogan sila kelima? Negara harus mewujudkan kesejahteraan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Harus mewujudkan kesejahteraan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, terdengar semua? Ya. Oke. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, langsung dulu sebenarnya. Oke. Nilai-nilai Pancasila ini kita harus terapkan di kehidupan sehari-hari. Misalnya sila pertama, Sandi, kenapa? Oke. Sila pertama itu kita apa? Melaksanakan atau berdoa sebelum memulai dan menutup kegiatan atau beribadah, mengaji itu sila pertama. Kalian jaga sholat? Ya. Jaga mengaji? Ya. Tidak? Jarang. Jadi mulai hari ini tolong kita harus mengaji ya. Mulai dari diri kita, jangan tunjuk orang lain, karena itu kewajiban kita. Kemudian sila kedua, apa sila kedua? Kemanusiaan yang beradab. Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya apa tadi? Contoh apa? Saling toleransi, bersikap jujur saat bermain, tidak boleh main curang. Tidak boleh mencurang. Kalau tidak mencurang itu berarti apa? Jujur pada diri sendiri dan pada orang lain. Jangan sama diri kita jujur, tapi sama orang lain kita mencurang atau mengambil yang bukan hak kita, ya. Mencuri, tidak bisa ya? Ada yang mau ambil korban di sini? Tidak ada. Jadi kita harus belajar jujur. Kemudian sila yang ketiga apa tadi ya juga? Sila ketiga. Contoh dari sila ketiga? Tidak membeda-bedakan teman, membantu teman apabila teman kesusahan, dan tidak memilih teman saat bermain. Oke, berarti kita tidak bisa memilih teman. Baru di dalam kelas saja kita tadi ada yang presentasi atau menyampaikan pendapat di depan kelas, kita sudah tertawa. Berarti kita apa? Tidak menghargai. Kalau tidak menghargai begitu berarti apa? Berarti belum mengamalkan sila Pancasila yang ketiga. Jadi tanamkan pada diri kita dulu, kemudian pada teman-teman kita maupun orang lain ya. Bagaimana caranya? Yang pertama itu harus menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, itu sila pertama. Kemudian sila yang kedua apa? Toleransi. Berbagi ya, membantu teman. Kemudian sila ketiga, tidak bisa saling menghina. Namanya persatuan, berarti kita tidak bisa mengejek ya, atau menghina, atau tidak menghargai teman yang masuk
masuk terlambat, atau teman kita di kelas ini ada yang kulitnya hitam ya, tidak bisa apa? Menghina atau bau badan. Di teman saya itu di samping bau badan ya. Usahakan hanya torang dan oleh yang tahu ya. Dengan nanti ada saatnya kita menegurnya dengan hanya kita berdua ya. Itu rahasia, menjaga perasaannya. Kemudian sila keempat tadi apa? Nur? Sila keempat, contoh dari sila keempat. Pendapat teman atau orang lain. Oke, menerima pendapat teman atau orang lain saat berdiskusi. Mengambil keputusan dari hasil musyawarah. Jangan sama dengan demo kemarin sampai merusak gedung-gedung pemerintah yang anggota DPR, gedung-gedung sampai rumah-rumah anggota dewan sampai rusak ya. Berarti kita apa? Merusak fasilitas umum dan fasilitas pribadi orang. Jadi siapa yang rugi di sini? Kami kita, karena kita juga bayar pajak. Ya. Kemudian sila kelima. Contohnya apa? Adelia, sila kelima. Oke. Saat bermain kita harus jujur. Ya, bagaimana tadi jujur? Apa? Kalau jujur itu berarti tidak berbohong. Misalnya apa? Kalau pernah kalian terlambat ke sekolah? Nah, alasan kalian apa? Jujur atau tidak? Nah, alasan kalian apa? Bangun tidur. Karena apa? Tidur malam apa? Karena apa? Begadang? Ya. Jadi berarti kalian belum menjalankan nilai-nilai Pancasila ya. Jadi harus tanamkan pada diri kita nilai-nilai Pancasila. Harus sadar diri ya. Introspeksi diri sebelum mengkoreksi teman atau orang lain itu kita koreksi diri dulu ya. Apakah kita ini sudah baik? Apakah kita ini jujur? Apakah kita ini orang pintar? Jadi kita harus koreksi diri dulu ya. Oke? Oke, kesimpulan Pancasila berisi nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman hidup bangsa dengan memahami dan mengamalkan makna setiap sila. Kita dapat mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan beradab. Paham? Sampai sini paham? Atau ada yang belum paham? Sepaham? Oke. Karena kalian sudah paham, ada kuis yang kalian harus jawab. Bisa lihat ini? Bisa lihat? Apa sila pertama dari Pancasila? Bukan C. Angkat tangan yang A. Angkat tangan yang B. C, D. Berarti kalian memilih B. Betul? Yakin? Jawabannya adalah jawaban yang maaf. Kemudian pertanyaan kedua. Apa sila ketiga dari Pancasila? Persatuan Indonesia. Oke. Benar? Oke. Pertanyaan yang ketiga. Yang manakah contoh penerapan sila keempat?
tidak membeda-bedakan teman, bersikap adil dalam bermain, menerima pendapat teman dengan baik. Menerima pendapat teman dengan baik. Sila keempat. Benar? Oke, berarti kalian sudah paham tentang mengenai sila-sila Pancasila dari sila pertama, kedua sampai kelima, tapi belum menjalankan atau mengamalkan semaksimal mungkin. Bagaimana cara kita mengamalkan? Kita harus apa? Terus belajar, ya. Oke. Sebelum akhir dari materi ini, nanti kita baca-baca materi minggu depan ya tentang pembentukan materi minggu depan itu penerapan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat ya. Halo. Jangan lupa ya. Kita cari materinya di rumah tentang materi penerapan sila Pancasila di masyarakat ya. Itu materi kita minggu depan. Oke? Siap-siap dulu sebelum pulang. Rapikan tempat duduk. Kertas-kertas yang di atas meja tolong dipungut. Oke, siap-siap berdoa. Oke, LKPD-nya dipungut. Nah, oke, jangan dulu pakai topi. Nah. Oke. Simpan di dalam tas itu semua buku, pulpen, alat tulis, menu. Oke. Duduk yang rapi. Oke. Oke. Adi Pak, isi di dalam tas itu. Kasih rapi saja. Oke, siap-siap berdoa. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita dan orang lain. Dengan cara mengamalkan atau menjalankan. Oke, berdoa dulu. Selesai pembelajaran.